Presiden Donald Trump telah menawarkan uang kepada hampir semua pekerja federal atau PNS yang memilih untuk tidak kembali bekerja di kantor. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah Amerika Serikat. Dalam sebuah email yang dikirimkan kepada jutaan pegawai pada pekan ini, pemerintahan Trump menginformasikan bahwa mereka harus membuat keputusan sebelum 6 Februari mengenai apakah mereka ingin berpartisipasi dalam program pengunduran diri tersebut. If they don't agree by February 6th to show up back to work in their office, they will be terminated, and we will therefore be downscaling our government, which is something that the last 10 presidents have tried very hard to do but failed. Most of the people we're talking about have not been going to their federal offices in many, many years, from even before COVID. But they have nevertheless been paid. Some have worked, some haven't worked, and most of the studies say that some have just gone through the motions. We may ask these people to prove that they didn't have another job during their so-called employment with the United States of America, because if they did, that would be unlawful, as you understand. A lot of people are getting paychecks, but they're actually working other jobs, so they'll have to prove that to us that they weren't. In any event, we're requiring them to show up to work or be terminated. We think a very substantial number of people will not show up to work, and therefore our government will get smaller and more efficient, and that's what we've been looking to do for many, many decades, frankly. Jika mereka setuju untuk mengundurkan diri pada tanggal tersebut, email tersebut menyatakan mereka akan menerima sekitar 8 bulan gaji sebagai pesangon. Pemerintahan Trump memperkirakan sekitar 10% dari karyawan, atau sekitar 200.000 dari lebih 2 juta pekerja federal, akan menerima tawaran tersebut. Pejabat senior Trump mengatakan bahwa langkah ini bisa menghemat dana pemerintah hingga $100 miliar Amerika, atau 1,6 kuadriliun. Pekerja yang ingin menerima tawaran tersebut diminta untuk membalas email dengan menuliskan kata mengundurkan diri pada subjek pesan. Tawaran ini mencakup gaji dan tunjangan bagi pekerja sampai tanggal 30 September. Beberapa kelompok pekerja, termasuk pegawai pos, anggota militer, petugas imigrasi, dan beberapa pekerja keamanan nasional, tidak menerima tawaran ini menurut email tersebut. Pernyataan dari kantor manajemen personalia yang mengelola SDM pemerintah juga memperingatkan tentang kemungkinan pengurangan tenaga kerja di masa depan yang bisa mempengaruhi mereka yang memilih untuk tetap bekerja.